Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Hari Susanto, dalam podcast horor. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi cerita sebuah pengalaman yang diangkat berdasarkan kisah nyata. Sebut saja namanya Mr. X dan daerahnya adalah daerah A. Di sini saya akan memerankan sebagai Mr. X. Langsung saja kita ke ceritanya. Hai, saya Mr. X. Saya tinggal di daerah, sebut saja daerah A. Tepatnya di kabupaten, sebut saja Kabupaten B. Saya mau berbagi pengalaman pribadi nih, yang sampai sekarang tidak bisa hilang dari pikiran saya. Kejadiannya terjadi tepatnya pada bulan Desember 2010. Waktu itu pas malam Jumat, saya pergi untuk memperbaiki memori HP teman saya di kampung sebelah. Kira-kira waktu itu saya berangkat jam 7 malam. Awalnya sih saya tidak ngerasain apa-apa waktu lewat perbatasan kampung yang gelapnya minta ampun. Nggak ada rumah, hanya semak belukar yang dilihat di samping kiri dan kanan jalan. Jam 7:30 saya sampai di tempat tukang servis HP itu. Dan memorinya selesai sekitaran jam 10 lah. Tapi saya cerita panjang lebar sebelum memutuskan pulang. Jam sudah menunjukkan pukul 11.45 dan saya putuskan untuk pulang karena saya udah merasa takut berjalan terlalu larut malam. Singkat cerita, pas di tengah jalan di perbatasan kampung, saya udah ngerasain hal yang aneh. Tiba-tiba ada suara batu menggelinding di belakang saya. Awalnya saya nggak peduliin karena hal kayak gitu udah sering terjadi di tempat itu. Tapi makin lama suara itu makin mendekat. Pas saya balik badan, nggak ada apa-apa kelihatannya. Mulailah keringat saya bercucuran. Perasaan saya nggak karuan, pikiran saya kalut. Saya mau lari tapi ketakutan saya makin bertambah. Jadi saya putusin untuk berhenti sejenak. Tapi bukannya hilang, suara itu malah berubah menjadi suara orang manggil-manggil. Tapi nggak jelas siapa yang dipanggil. Saya mulai merinding, nggak karuan. Tak lama kemudian, saya lanjutin perjalanan pulang. Tapi tiba-tiba suara itu terdengar semakin dekat. Padahal saya udah putar Yasin di HP saya. Sialnya HP saya malah kehabisan baterai, lowbat. Jadi tambah sunyilah suasana dan suara jeritan itu semakin dekat. Pas saya balik badan, astagfirullah, saya melihat sosok yang sangat menyeramkan. Sosok itu nggak mempunyai wajah, hanya rambut sampai ke tanah. Tapi kakinya tidak menyentuh tanah. Spontan saya lari sekencang-kencangnya tanpa memperdulikan dia ngikutin atau tidak. Yang jelas saya harus segera sampai di rumah secepatnya. Tapi setan itu bukannya pergi, dia malah ngikutin saya sampai tiba di ujung perbatasan yang ada di rumah. Di situ saya mulai memperlambat lari karena saya lihat ke belakang, dia udah nggak ada. Pikirku, mungkin dia nggak berani sampai di tempat yang terang. Saya mulai berjalan menuju ke rumah dengan tanda tanya besar di kepala, bertanya-tanya pada diri sendiri, makhluk apakah yang tadi itu? Saya mulai merasa lega karena saya sudah berada di depan rumah, tapi malang tak bisa ditolak. Pas saya menginjakkan kaki di tangga, tiba-tiba bulu kuduk saya kembali berdiri. Benar saja, menginjakkan kaki di anak tangga yang ketujuh, tiba-tiba kaki saya ditarik. Pas saya lihat, tampak tangan dengan kuku yang sangat panjang memegang kaki saya. Waktu itu saya mau teriak, tapi nggak bisa, seakan-akan suara saya diredam. Saya mulai membaca ayat kursi dalam hati, dan akhirnya tangan itu terlepas.
Saya langsung bergegas masuk ke rumah dan menuju kamar. Waktu itu orang-orang di rumah udah pada tidur. Ya wajar sih, namanya juga sudah tengah malam lewat. Saya langsung membaringkan tubuh di atas tempat tidur, berharap ini hanya mimpi. Tapi apa yang saya dapat? Setan itu malah muncul di hadapan saya sambil melayang. Dan kini mukanya jelas sekali. Saya tatap, tampak hancur dan penuh dengan ulat-ulat yang menjijikan. Saya mau teriak, tapi seperti tadi suara saya tidak bisa keluar. Jadi saya berpikir, jika memang hantu ini ingin membunuh saya, silakan. Yang jelas saya tahu saya lebih mulia daripada dia. Jadi saya baca semua ayat-ayat Al-Quran sebisa saya yang saya hafal. Akhirnya dia menghilang dan tak kembali lagi. Saya pun tidur dengan rasa takut tingkat tinggi. Keesokan harinya saya nggak berani cerita pada orang lain, termasuk keluarga saya. Takutnya mereka berpikir yang aneh-aneh atau malah ketakutan. Jadi cukup saya yang tahu sendirilah. Mulai saat itu saya bertekad tak akan takut lagi, walau hal semacam itu terulang lagi. Oke, itulah yang bisa saya bagikan ke teman-teman semua. Pengalaman pribadi dari Mr. X yang benar-benar nyata. Makasih sebelumnya, maaf kalau ceritanya tidak seram ya. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu dimensi.